kebakaran misterius yang tak pernah padam. Kisah nyata di balik api yang mengikuti korbannya. Di awal cerita ini, seperti biasa, selamat datang di channel Koridor Sunyi. Tempat di mana kisah-kisah nyata tidak hanya membuatmu merinding, tapi juga membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu kamar saat malam tiba. Karena malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah tentang kebakaran, bukan kebakaran biasa, tetapi kebakaran yang meninggalkan jejak yang tidak dapat dijelaskan. Kebakaran yang membakar tidak hanya bangunan, tetapi juga kehidupan, kewarasan, dan batas antara alam nyata, serta sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar api. Hadi duduklah, pasang earphone-mu, karena cerita ini akan terasa lebih menyeramkan ketika kamu mendengarnya sendirian. Dan inilah kisah tentang kobaran api yang tidak pernah padam, bahkan setelah abu terakhirnya tertiup angin. Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Raga, seorang teknisi listrik yang tinggal di kota kecil di lereng pegunungan. Kota yang tenang, tidak terlalu ramai, namun beberapa tahun terakhir menjadi pusat berbagai kabar aneh tentang kebakaran-kebakaran kecil yang muncul secara tiba-tiba. Seringkali hanya di satu rumah, kadang di satu gudang. Tapi yang aneh adalah api itu selalu tampak serupa. Berwarna merah menyala dengan semburat ungu di tepinya. Seolah-olah ada sesuatu yang memberi bentuk pada api tersebut. Seolah-olah ada kehendak, sebuah niat. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai api mengikuti. Karena setiap kali sebuah rumah terbakar, dalam hitungan minggu seseorang yang pernah tinggal di rumah itu juga mengalami kebakaran kecil di tempat yang berbeda. Entah di kantor, di kamar mandi, bahkan di dalam mobil. Dan tidak ada yang pernah menemukan penyebab pastinya. Raga tidak pernah percaya mitos semacam itu. Karena baginya, hampir semua kebakaran pasti memiliki sebab yang jelas: korsleting, kelalaian, puntung, rokok, atau tabung gas yang bocor. Dan itulah alasan dia selalu dipanggil untuk memeriksa sisa-sisa reruntuhan setelah kebakaran terjadi, memastikan laporan resmi, dan memperbaiki instalasi listrik yang rusak. Tapi semuanya berubah ketika ia mendapatkan tugas untuk memeriksa sebuah rumah tua yang terletak di pinggir kota. Rumah milik pasangan pensiunan yang hangus hanya dalam waktu 5 menit. Meskipun tidak ada angin kencang, tidak ada bahan kimia, dan tidak ada pemicu yang seharusnya bisa membuat api menyala begitu cepat. Begitu Raga masuk ke dalam rumah itu, bau hangusnya terasa aneh. Tidak seperti kayu terbakar biasanya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih pahit. Seperti bau daging yang terbakar bercampur dengan sesuatu yang manis tapi busuk, membuat tenggorokannya terasa kering, membuat dadanya sesak. Namun ia mencoba mengabaikannya dan mulai memeriksa kabel-kabel yang tersisa. Walaupun sebagian besar sudah meleleh menjadi gumpalan hitam, ia kemudian menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada: sebuah pola gosong di dinding yang bentuknya menyerupai telapak tangan besar, panjang, dan jari-jarinya tampak seperti meruncing ke belakang. Bukan seperti tangan manusia biasa. Raga awalnya mengira itu hanya pola acak dari jelaga. Namun, ketika ia menyinari pola tersebut dengan senter, ia melihat bahwa bekas itu tidak hanya menempel, tetapi seperti membara dari dalam dinding. Seperti ada bara yang masih hidup di balik tembok yang sudah hancur. Malam itu, setelah ia pulang dari rumah tersebut, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Pertama-tama, ia mencium bau hangus di dalam kamarnya. Padahal ia yakin ia tidak meninggalkan apapun yang terbakar. Bau itu sangat tipis, tapi semakin malam semakin kuat. Sampai ia harus bangun dan mengecek seluruh rumah. Namun tidak ada apapun. Tidak ada kabel terbakar, tidak ada lilin, tidak ada puntung rokok. Tetapi bau itu tetap ada. Keesokan harinya, ketika ia berada di kantor, seorang rekan kerjanya, Danu, bertanya, "Gak, baju lu kok bau gosong? Lu habis bakar sampah ya?" Raga hanya tertawa kecil, mencoba menganggapnya sepele. Tetapi saat ia mencium bajunya sendiri, ia terkejut. Bau itu bukan sekadar gosong,
tapi bau yang sama persis dengan yang ia cium di rumah tua yang terbakar. Ketika ia cuci tangan di wastafel, ia melihat sesuatu yang lebih mengganggu. Di punggung tangannya, ada noda tipis berwarna hitam, seperti jelaga, namun ketika ia gosok dengan keras, noda itu tidak hilang, justru semakin jelas bentuknya, menjadi pola yang mirip dengan garis-garis api kecil yang merayap. Malam berikutnya, Raga mulai mendengar suara seperti kayu patah, seperti bara kecil yang meletup, padahal ia tidak menyalakan apapun di rumahnya. Suara itu datang dari dalam dinding kamarnya, dan setiap kali ia mendekat, suara itu berhenti, hanya menyisakan bau hangus yang kini terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pada titik ini, Raga mulai merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Namun, ia tetap mencoba bersikap rasional. Ia berpikir, mungkin rumahnya memiliki masalah kelistrikan. Jadi, ia memeriksa seluruh kabel panel listrik dan sekring tidak ada yang rusak, tidak ada korsleting, tidak ada panas, berlebih, semuanya normal. Tapi di malam berikutnya, hal yang paling mengerikan terjadi ketika ia sedang tertidur. Ia terbangun karena suara seperti seseorang mengetuk dinding. Perlahan, teratur, seperti mencoba memanggilnya, tok, tok. Dan suara itu bukan berasal dari luar rumah, tetapi dari balik dinding kamarnya sendiri. Saat ia bangun dan menyalakan lampu, ia terpaku melihat tembok di sebelah tempat tidurnya mulai berubah warna menjadi gelap, seperti arang, dan perlahan-lahan, dengan sangat pelan, namun pasti, muncul pola yang sama dengan yang ia lihat di rumah tua yang terbakar. Bekas telapak tangan besar itu membara dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh dinding dari sisi lain. Raga membeku, punggungnya basah oleh keringat, jantungnya berdegup keras, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi aroma hangus yang amat kuat hingga membuatnya batuk. Ia mundur beberapa langkah, namun pola itu semakin jelas, dan yang paling menakutkan adalah ketika yari-yari telapak itu bergerak bergeser perlahan, meninggalkan bekas goresan panas di dinding, seperti sedang mencari celah untuk keluar. Raga lari keluar rumah malam itu juga, meninggalkan lampu menyala, pintu terbuka. Ia tidak peduli. Ia masuk ke mobilnya dan menuju rumah Danu, memohon agar ia diizinkan menginap. Danu yang kebingungan menerima Raga. Namun malam itu, Danu hampir tidak bisa tidur karena sesuatu yang aneh. Udara di kamar tamu, tempat Raga tidur, terasa panas. Seperti ada heater menyala meski AC sudah dimatikan. Dan sedikit demi sedikit ruangan itu mulai berbau seperti kayu terbakar. Keesokan paginya, ketika Danu membuka pintu kamar tamunya, ia menjerit. Di tembok dekat tempat tidur, ada pola hangus yang sama pola telapak tangan dengan ujung jari yang runcing, masih hangat ketika ia sentuh. Mereka berdua kini sadar bahwa ini bukan sekadar kebakaran biasa, bukan pula instalasi listrik yang rusak, tetapi sesuatu yang mengikuti Raga, sesuatu yang berasal dari rumah tua itu, sesuatu yang tidak seharusnya ikut keluar. Dalam keadaan putus asa, Raga akhirnya pergi ke seorang pria tua bernama Saka, seorang mantan pemadam kebakaran yang pensiun setelah mengalami sebuah tragedi yang membuatnya tidak pernah mau kembali bekerja. Orang-orang bilang ia pernah melihat sesuatu dalam sebuah kebakaran besar belasan tahun lalu, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan secara lengkap. Namun ia tahu cara menghentikan api, mengikuti. Ketika Raga tiba, Saka hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Bau itu sudah ikut kamu. Bahkan sebelum kamu keluar dari rumah itu." Ia menjelaskan bahwa beberapa kebakaran tidak berasal dari dunia kita. Ada cerita lama tentang entitas yang hidup di antara celah panas dan cahaya, entitas yang melekat pada orang-orang yang mendekatinya. Dan ketika seseorang menyentuh jejaknya, bahkan hanya dengan melihatnya terlalu dekat, entitas itu menganggap orang tersebut sebagai rumah baru untuk berpindah. Cara menghentikannya bukan mematikan api, karena api itu bukan api biasa, tetapi menemukan tempat asalnya, tempat pertama kali entitas itu muncul, dan memutus jejaknya. Raga yang tidak punya pilihan
akhirnya mengikuti Saka menuju sebuah bangunan tua di pinggir hutan. Bangunan yang bahkan tidak ada di peta. Namun, menurut Saka, disitulah entitas itu pertama kali muncul dalam sebuah kebakaran puluhan tahun lalu. Bangunan itu sudah hampir runtuh. Namun begitu mereka masuk, udara di dalamnya langsung berubah panas, seperti berada di dalam tungku. Setiap langkah yang mereka ambil membuat lantai berderit, dan bau hangus yang familiar kini memenuhi seluruh ruangan, membuat Raga menggigil meski udara begitu panas. Mereka menemukan sebuah ruangan di tengah bangunan itu. Ruangan yang seluruh dindingnya penuh dengan pola terbakar, pola yang sama persis dengan yang mengikuti Raga. Saat Raga berdiri di tengah ruangan, bau hangus semakin kuat. Dan tiba-tiba dinding-dinding ruangan itu mulai membara. Bukan karena api, tetapi karena sesuatu yang bergerak di dalamnya. Raga merasa punggungnya panas, seperti ada bara menempel pada kulitnya. Ia menoleh dan melihat di dinding belakangnya ada bekas telapak tangan raksasa yang membara. Semakin lama, semakin besar, semakin dekat. Hingga ia dapat mendengar suara seperti napas yang datang bukan dari mulut manusia, tetapi dari api itu sendiri. Saka berteriak agar Raga berdiri di tengah lingkaran bekas terbakar di lantai lingkaran hangus yang tampaknya menjadi pusat dari semuanya. Dan ketika Raga melakukannya, pola di dinding tiba-tiba berhenti bergerak, lalu meruncing, seakan ditarik menuju titik itu. Ruangan mulai bergetar. Kegelapan dan cahaya merah bercampur menjadi satu, dan suara seperti ribuan bara kecil meletup memenuhi seluruh ruangan. Raga merasakan panas menyelimuti tubuhnya, namun ia tidak bergerak. Tidak boleh bergerak. Dalam detik-detik terakhir, seluruh pola api itu menyatu dan masuk ke dalam lingkaran tempat Raga berdiri, menciptakan kilatan cahaya yang sangat terang. Dan kemudian, hening. Saat Raga membuka mata, ruangan itu gelap, dingin, dan pola-pola hangusnya menghilang. Saka mengatakan bahwa jejak entitas itu telah kembali ke asalnya. Dan selama Raga tidak lagi mendekati tempat yang terbakar tanpa izin, ia akan aman. Tapi malam itu, saat Raga pulang, ia masuk ke kamar, duduk di tepi kasur, dan menghela napas lega. Sampai ia melihat sesuatu di sudut dinding kamarnya. Kecil, sangat tipis, hampir tidak terlihat. Ada goresan hitam kecil, seperti bekas hangus, seperti sisa api yang belum benar-benar padam.